Halo guys, kenapa lautan seringkali bikin kita merasa lebih kecil dan sangat kecil dibanding lautannya? Saat kita berdiri di tepi pantai, memandangi lautan yang luas, seolah ada perasaan takut dan penasaran tentang apa yang ada di bawah permukaannya. Di video kali ini, kita akan bahas alasan-alasan utama yang membuat lautan begitu menakutkan, dari mulai luasnya yang tak berujung hingga makhluk-makhluk misterius yang hidup di dalamnya. Coba bayangkan, saat kita berdiri di pinggir pantai dan menatap hamparan laut, rasanya seperti berhadapan dengan sesuatu yang tidak ada batasnya. Lautan sendiri mencakup 71% permukaan bumi, dan itu artinya sebagian besar dari planet kita adalah air. Bagi banyak orang, pemandangan ini saja sudah cukup untuk membuat perasaan campur aduk antara kekaguman dan rasa takutnya. Lautan yang tak berujung ini memberi kesan bahwa ada dunia yang jauh lebih besar dari kita, seolah-olah memegang rahasia-rahasia yang masih misterius di bawah sana. Luasnya lautan juga menimbulkan banyak pertanyaan. Apa yang ada di luar hamparan laut dan seberapa jauh lautan ini meluas? Rasanya seperti ada dinding besar yang tidak mungkin bisa kita lewati. Bahkan jika kita melintasi lautan dengan kapal, kita tetap merasa seolah lautan tak ada habisnya. Saat terjebak di tengah laut yang luas, kita mungkin baru benar-benar menyadari betapa tak berdayanya manusia di hadapan alam ini. Membayangkan kedalaman laut yang mencapai lebih dari 11.000 meter di Palung Mariana, rasanya seolah kita berbicara tentang dunia yang sama sekali berbeda. Kedalaman ekstrim ini jauh melebihi apapun yang ada di permukaan bumi. Di kedalaman tersebut, kegelapan total menyelimuti lautan, dan tekanan air sangat tinggi hingga dapat menghancurkan kapal selam biasa. Di kedalaman ekstrim ini sama sekali tidak ada cahaya yang bisa masuk, sehingga menciptakan kondisi yang benar-benar asing bagi manusia seperti kita. Dalam kegelapan tersebut, kita merasa seolah-olah ada dunia apa sih yang tersembunyi dan tak pernah bisa kita jamah. Hanya sedikit organisme yang bisa hidup di lingkungan ini, dan itu pun dengan adaptasi yang sangat ekstrim. Manusia perlu teknologi canggih untuk bisa menjelajahi kedalaman ini. Namun tetap saja, mayoritas wilayah laut dalam tetap menjadi misteri. Kedalaman ini seolah memberi kita pesan bahwa ada batasan-batasan yang tidak bisa kita lewati. Di kedalaman yang tak terjangkau oleh cahaya matahari, ada makhluk-makhluk yang seolah berasal dari dunia lain. Mereka memiliki penampilan dan adaptasi unik yang tidak biasa kita lihat. Misalnya, anglerfish dengan antena bercahaya di kepalanya, atau ikan fangtooth dengan gigi tajam yang menonjol. Mereka tampak seperti monster di film horornya, tapi mereka benar-benar ada dan hidup di bumi ini. Dalam bukunya yang berjudul The Deep, The Extraordinary Creature of the Abyss, ciptaan oleh Claire Novian, menyebutkan bahwa banyak makhluk laut dalam yang memiliki kemampuan unik seperti menghasilkan cahaya sendiri atau bertubuh transparan, sehingga membuat mereka tampak misterius dan sangat menyeramkan. Selain bentuk tubuh mereka yang aneh, banyak makhluk laut dalam yang belum kita temui karena sulitnya menjelajahi kedalaman laut. Makhluk-makhluk ini hidup dalam dunia yang nyaris tanpa interaksi dengan makhluk darat. Di lautan yang begitu luas dan dalam, kita tidak pernah tahu apalagi yang mungkin bersembunyi di sana. Bagi sebagian orang, makhluk-makhluk ini menimbulkan rasa takut dan penasaran. Apakah mungkin ada makhluk raksasa atau predator yang bahkan lebih mengerikan dari yang kita kenal? Meskipun sudah ribuan tahun manusia menjelajahi lautan, kita baru benar-benar memahami sekitar 5% dari seluruh lautannya. Artinya, ada 95% bagian laut yang masih menjadi misteri dan tak pernah tersentuh. Laut yang tak terjelajahi ini seringkali membuat kita bertanya-tanya, apa yang sebenarnya ada di sana? Dengan segala teknologi yang kita punya saat ini, kita tetap tak berdaya di hadapan sebagian besar lautannya. Kondisi ini membuat lautan terasa lebih misterius dan menakutkan karena kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Rasa takut seringkali muncul dari ketidaktahuan. Kita tidak tahu apakah ada makhluk besar di kedalaman sana, atau mungkin ada fenomena alam yang belum pernah kita saksikan. Fakta bahwa kita belum banyak mengetahui tentang lautan membuat banyak orang merasa was-was.
Dan setiap ekspedisi ke laut dalam membawa resiko besar serta potensi yang menemukan hal-hal yang mengejutkan. Arus bawah laut adalah ancaman yang tidak terlihat di permukaan, namun memiliki kekuatan besar yang dapat menarik apa saja di atasnya. Saat berenang di laut, kita mungkin berpikir bahwa kita berada di tempat yang tenang, namun arus bawah ini bisa muncul tiba-tiba. Salah satu fenomena arus laut yang berbahaya adalah rip currents. Arus kuat yang dapat menyeret perenang hingga jauh dari pantai dan menyulitkan mereka untuk kembali. Banyak yang tak sadar akan adanya arus ini hingga mereka terjebak di dalamnya. Arus bawah laut adalah pengingat bahwa lautan memiliki kekuatan yang seringkali tak terduga. Bagi para penyelam atau orang-orang yang biasa beraktivitas di laut, ancaman arus ini adalah salah satu hal yang paling ditakuti. Bahkan dalam cuaca yang tenang sekalipun, arus bawah laut bisa muncul dan menyeret tanpa peringatan. Selain arus bawah yang tiba-tiba, lautan juga bisa menjadi tempat terbentuknya badai besar yang datang tanpa peringatan. Badai, angin topan, dan tsunami adalah fenomena alam yang seringkali berawal dari laut dan bisa menghancurkan apapun yang ada di jalurnya. Laut yang tampak tenang bisa saja berubah menjadi lautan ganas dengan gelombang raksasa dalam waktu yang sangat singkat. Fenomena ini mengingatkan kita bahwa laut memiliki kekuatan yang begitu besar. Laut yang tenang dan damai di satu saat bisa menjadi tempat yang mengerikan hanya dalam hitungan jam. Seperti kejadian tenggelamnya kapal Titanic yang terkena bongkahan es besar yang mengapung di permukaan laut. Lautan selalu menyimpan ancaman yang tak terlihat dan tak terduga, yang bisa muncul kapan saja ya, bahkan di saat yang paling tidak kita duga. Kegelapan total di laut dalam benar-benar menciptakan dunia yang sangat asing bagi kita. Di kedalaman tertentu, cahaya matahari sama sekali tidak bisa menembus, sehingga area ini menjadi gelap gulita sepanjang waktu. Kegelapan ini membuat laut dalam terasa seperti dunia asing yang penuh misteri. Tanpa cahaya, manusia tidak bisa melihat apapun. Bahkan jika kita berada di dalam kapal selam sekalipun, pandangan kita akan sangat terbatas. Tekanan air di kedalaman ini juga sangat ekstrim, mencapai lebih dari 1000 kali tekanan atmosfer di permukaan. Kondisi ini benar-benar tidak ramah bagi kehidupan darat, dan hanya makhluk-makhluk tertentu yang mampu bertahan hidup di sana. Bagi kita yang terbiasa hidup di permukaan, dunia dalam laut ini terasa sangat aneh dan tak terjangkau, seolah kita tidak diperbolehkan memasuki wilayah tersebut. Laut telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak kisah misteri dan legenda, mulai dari monster laut hingga kapal yang hilang di lautan lepas. Legenda Kraken, makhluk raksasa yang konon hidup di lautan Norwegia, adalah salah satu cerita yang mencerminkan ketakutan manusia akan lautan yang penuh dengan misteri. Belum lagi cerita tentang segitiga Bermuda, tempat di mana kapal dan pesawat seringkali hilang tanpa jejak. Kisah-kisah ini memperkuat pandangan bahwa laut adalah tempat yang tak bisa dijinakan dan penuh dengan ancaman yang tak terduga. Laut sering digambarkan sebagai kekuatan alam yang tidak bisa kita kendalikan, sesuatu yang memiliki rahasia yang tidak bisa dijelaskan dengan logika atau sains. Rasa takut kita terhadap laut seringkali dipicu oleh kisah-kisah ini, yang membuat kita berpikir bahwa ada sesuatu yang mengintai di kedalaman lautan. Nah, teman-teman, setelah melihat semua alasan di balik misteriusnya lautan, kita bisa memahami kenapa lautan seringkali menjadi simbol dari sesuatu yang besar, misterius, dan tak terduga. Di balik keindahan permukaannya, laut menyimpan rahasia yang mungkin tak pernah kita ketahui. Semoga video ini membuka wawasan kita tentang misteri di lautan. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.